Itulah besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan bukan karena hebat kuat gagah kami sehingga kami boleh melayani tempat ini Tuhan. Tapi karena kemurahan dan anugerah pertolongan-Mu sajalah Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami ingin bersekutu mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa. Berbicaralah oleh hamba-Mu Tuhan. Pakai bibir-Mu tambah-Mu Tuhan, urapi senantiasa. Supaya setiap firman ditanam boleh bertumbuh, berbuah, dan buahnya itu tetap dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang beracara penuh Tuhan pada malam hari ini. Mungkin hidup kami nggak hebat, nggak luar biasa pada hari ini. Tapi setelah kami percaya Kau hadir, dan ketika Kau hadir itu lebih dari cukup Tuhan. Bapa, Kau juga memulihkan Tuhan setiap anak-anak yang hadir dengan sakit penyakit, sakit kepala, sakit tenggorokan, atau apapun itu Tuhan. Biarlah dari ruangan ini Tuhan kami manifestasikan kuasa Allah yang mengalir lebih dahsyat lagi Tuhan. Sehingga dari ruangan ini ada anugerah, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan. Kau baik Tuhan. Beracara terus Tuhan. Beracara. Engkau Allah hidup Tuhan. Siapa kami boleh melayani-Mu dalam kelemahan kami. Hadirlah Roh-Mu yang Bapa menjamah setiap kami tempat ini. Sehingga setelah kami selesai dalam persekutuan ini, kami tahu kami nggak balik lagi dengan menjadi orang biasa. Tapi dengan sukacita karena ada harta dititipkan dalam kami, yaitu firman Tuhan. Kami hendak bersyukur. Kami hendak menyanyi. Kami hendak memuji Tuhan lebih lagi. Kau yang baik Tuhan. Kau yang baik Tuhan. Terima kasih. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku ku berikan bagi-Mu Allah. Kau layakan menghadiri, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau selamatkan hidupku.
kemuliaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa atas segala kasih, kebaikan, anugerah pertolongan-Mu. Kalau hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berbicaralah Bapa melalui bibir mulut hamba-Mu, supaya kami diberkati, kami disertai Tuhan, dan kami diberikan hikmat akal budi. Sehingga pada malam hari ini kami tahu Tuhan, kami nggak akan kembali dengan sia-sia, tapi kembali dengan sukacita, ada berkat yang luar biasa Kau sampaikan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kau selamanya, dan kami siap mendengar hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Sehingga ketika firman disampaikan, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, kuasa Tuhan teraplikasi dalam kehidupan kami, bahkan terimplementasi, sehingga kami tahu Tuhan, roh-roh yang bukan daripada Tuhan, kami telah patahkan tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Allah yang hidup, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan hidup, kami berdoa bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Oke, hari ini kita akan diberkati oleh Kak Tata melalui kebenarannya yang akan disampaikan oleh Kak Tata, kebenaran firman Tuhan ya, nyanyi itu firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita setia, kita belajar, kita mau mendengar, ada banyak berkat yang bisa didapatkan. Oke, selamat mendengarkan dan selamat melayani untuk Kak Tata. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, hari ini aku ada sedikit mau sharing kebenaran firman Tuhan. Kebetulan hari ini kan masih beberapa hari ya, dari 4 hari yang lalu kita merayakan kemerdekaan, dan ini merupakan suatu momentum banget yang bagus banget buat kita semua untuk kembali merefleksikan apa sih yang terjadi, apa sih sebagaimana kita sudah jauh berjalan selama ini. Benar nggak sih saya sudah berjalan bersama Tuhan? Benar nggak sih selama ini saya sudah dimerdekakan di dalam Tuhan? Sebelum saya mau lanjut lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan, saya mau ngajak teman-teman semua untuk merefleksikan cerita-cerita sebagai berikut ya. Cerita-cerita ini saya ambil dari cuplikan-cuplikan orang-orang di sekitar saya yang mungkin common sekali terjadi di saudara juga, mungkin juga relevan dalam kehidupan saudara, dan menurut saya nggak ada salahnya jika saudara mengkait-kaitkan dengan kehidupan saudara. Siapa tahu masih ada sebagian elemen dari yang saya ceritakan itu ada dalam diri saudara. Cerita pertama, sebut saja M. Dia adalah seorang pengusaha yang menurut orang-orang, menurut bawahan-bawahannya itu adalah seorang pengusaha yang sukses. Dia mengalami kekosongan, dia merasa ketakutan, dia terus merasa bahwa dirinya ini kurang jamahan Tuhan. Dia merasa bahwa barometer keberhasilan dia adalah apresiasi dari keluarganya. Dan dia merasa bahwa dia belum mencapai itu semua, walaupun kita melihat dia naik turun dari Alphard, dia naik turun dari mobil-mobil yang mahal, dia dengan mudahnya membeli apapun yang dia mau, dan bisa dikatakan dia lahir dari seorang perusahaan yang 7 naga, ya, kalian mungkin tahu pengusaha-pengusaha 7 naga, dan dia bahkan kerja siang malam, Senin sampai Minggu. Oke? Tapi satu hal yang dialami adalah kekosongan. Dia takut, dia benar-benar takut sama semua orang di sekitar dia. Dia merasa bahwa ada kemungkinan orang-orang di sekitar dia menipu dia, mungkin membohongi dia. Ada juga cerita yang kedua. Cerita yang kedua adalah seorang manajer. Dia sangat diapresiasi oleh atasannya. Penghasilan dia sudah lebih dari cukup untuk biaya kehidupan sehari-hari. Dia sudah pegawai tetap, gajinya dinaikin setiap tahunnya. Kemudian sepertinya dia mendapatkan semua hal yang diidam-idamkan oleh employee lain dalam perusahaan tersebut. Tapi sayangnya dia membenci atasannya dengan sangat bencinya. Bahkan dia saat ini mengajukan resign. Kenapa? Karena dia sangat membenci. Di tengah pandemik seperti ini, dia tidak dapat kerjaan, dan dia nggak peduli. Yang penting dia keluar, dan pada saat saya tanyakan, apakah kamu punya tabungan untuk anak dan istrinya, karena anaknya baru baby, dia bilang nggak ada tabungannya. Yang penting, dia hidup damai tanpa kebencian. Case yang ketiga adalah seorang yang membenci pekerjaannya. Dia punya anak dan punya istri juga. Anaknya itu masih 1,5 bulan usianya. Sama, dia membenci pekerjaannya.
kebencian dengan pekerjaannya itu tidak mengurangi skill-nya dalam melakukan suatu pekerjaan, tapi membuat etos kerjanya menurun drastis, drop. Kenapa? Karena dia kelihatan sekali attitude-nya tidak menyukai. Ketika disuruh pekerjaan untuk melakukan segala sesuatu, dia akan update di Instagram dan mengatakan mendeklar dirinya adalah company slaves atau budak perusahaan. Oke? Satu-satunya alasan kenapa dia bertahan di dalam perusahaan itu adalah karena dia mencintai uang. Dari 3 hal tersebut, dari 3 kasus tersebut, mungkin secara, kalau kita lagi jalan ya, mungkin di mall, atau mungkin kita jalan lagi nyebrang di lalu lintas, mungkin kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Mungkin dia berpakaian bagus, dia berpakaian rapi, dia siap pergi ke kantor, tapi memiliki kegalauan yang berbeda-beda. Ini masih bicara tentang dunia kerja. Masih bicara tentang banyak orang dalam dunia kerja yang ternyata terjebak dengan pemikiran-pemikiran tersendiri, idealisme tersendiri, kemudian cita-cita tersendiri, kerinduan tersendiri yang membuat akhirnya dia pastinya, apakah dia Kristen apa tidak, tapi dia tidak bisa mencerminkan kehidupan Kristus. Entah karena kebencian, entah karena hidupnya bertujuan untuk menyenangkan manusia, atau karena hidupnya semata-mata bertahan untuk uang. Semua karena uang, dan semua berangkat dari dunia kerja, dan semua berada dalam dunia kerja. Maka itu adalah kasus yang pertama. Silakan teman-teman yang mungkin sudah bekerja, mungkin bisa merefleksikan tersebut. Apakah ada hal-hal seperti itu yang terjadi dalam kehidupan teman-teman? Apakah ada kekesalan teman-teman kepada atasan, atau mungkin kekesalan teman-teman kepada apa yang dikerjakan saat ini, yang mestinya kalian di perusahaan yang lebih baik, atau perusahaan multinasional, atau gaji yang dengan lebih baik, dan lain sebagainya, tapi nggak ada dan terjebak karena pandemik. Atau ada dari kalian yang sudah memutuskan untuk resign dan keluar dari semua itu karena benci. Benci aja dengan apa yang dikerjakan. Benci aja dengan atasan. Benci aja mungkin dengan alasan kenapa kalian harus kerja, atau mungkin gajinya nggak make sense. Lelahnya luar biasa. Atau mungkin kalian business owner, tapi kalian merasa bahwa ini kosong, nggak ada tujuannya. Kita kerja capek luar biasa, tapi nggak tahu ini untuk apa. Dan sepertinya dalam kondisi pandemik seperti ini pun tidak membuat segala sesuatunya yang awalnya menjadi idola kalian tidak lagi dapat diimplementasikan. Case yang kedua adalah seorang yang merasa dirinya itik yang buruk rupa. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita waktu kecil tentang kisah itik yang buruk rupa. Sebut saja Y. Y ini tidak mau menganggap dirinya itu cantik. Karena dia selalu dari seluruh anggota keluarganya, dia merasa bahwa dia ini dikucilkan, dia selalu menjadi example atau contoh dari produk gagal dari keluarganya. Dia selalu berpergian, kalau bisa dengan makeup yang paling tebal, atau mungkin menutupi bagian tubuhnya sebagian, karena merasa bahwa nggak ada yang perlu diapresiasi dalam tubuhnya. Bahkan dia meragukan apakah orientasi seksnya dia adalah normal apa tidak. Dia pelayanan di gereja, tapi satu-satunya alasan adalah pelayanan adalah dia ingin diterima. Karena dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak diterima. Dia merasa bahwa dunia sekuler tidak menerima dia, dan dia nggak bisa menerima dirinya sendiri. Nggak usah cari tahu kenapa, dirinya aja nggak mengapresiasi. Dan nggak usah cari tahu kenapa dia tetap nggak good looking, karena alasan dia bermakeup adalah untuk menutupi dirinya yang menurut dia hidungnya, matanya, bibirnya nggak proporsional. Sebut saja X. Dirinya dia merasa tampan, dia merasa indah dikelilingi oleh wanita-wanita, tapi dia benci sekali dengan kepalsuan. Dia nggak melihat dirinya apakah ada elemen yang palsu apa tidak, tapi dia benci sekali dengan hal-hal palsu. Dia merasa nggak ada layak-layaknya pergi ke gereja, ke tempat ibadah apapun. Dia senang menjudge orang-orang yang sedang mengkhotbahkan sesuatu karena menurut dia ada yang sesat dan lain sebagainya. End up dengan merasa bahwa tidak ada satupun instansi gereja yang bisa dipercaya. Dan dia pun merasa bahwa oke, sekalipun gereja tidak bisa dipercaya, tapi orang-orang yang ditolong pun
jiwa-jiwa yang rindu mungkin harus ditolong pun dia nggak ada waktu untuk itu. Tapi satu yang diingat, dia merasa tampan, dia merasa indah sekali dikelilingi oleh wanita-wanita. Mungkin pun kalau dia harus ke gereja adalah karena dia harus melakukan sesuatu yang dia suka, yaitu bermusik. Dari cerita yang kedua, dari tema yang kedua, mungkin tema-tema itu nggak harus dilalui atau dihadapi oleh orang-orang yang sudah bekerja. Tapi untuk teman-teman yang masih kuliah ataupun sekolah, mungkin kalian juga menemui hal tersebut. Bahkan di rumah pun sekalipun, ketika kalian dalam kondisi pandemi, kalian harus berhadapan dengan berbagai jenis orang yang seperti itu. Merasa rendah diri, ataupun merasa sangat tampan atau sangat cantik, sehingga melupakan bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa di dunia ini masih banyak yang belum bebas. Bahkan kalau boleh dikatakan adalah hampir seluruh jiwa-jiwa yang kita temui, bahkan mungkin jiwa kita ini masih terkungkung pada suatu ketidakbebasan. Kenapa? Karena jiwa-jiwa ini masih suka diikat dengan apa yang ada dalam dunia ini. Suka diikat makeup, suka diikat dengan handphone, suka diikat dengan ketika orang lain mengatakan kita cantik, baik, pintar, apresiasi orang lain. Atau diri ini masih suka diikat dengan uang, masih suka diikat dengan ketenaran, masih suka diikat dengan likes di Instagram, masih menjadikan Instagram sebagai barometer kita diterima apa tidak dalam kehidupan bermasyarakat, atau masih suka diapresiasi, diterima oleh orang tua kita, lebih daripada mencintai apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Sekarang mungkin teman-teman boleh ambil waktu, kalian boleh merefleksikan kembali sejauh mana kalian berjalan bersama Tuhan. Sejauh mana kalian telah melepaskan diri kalian dari hal-hal yang mengikat kalian. Mungkin mindset atau bahkan logika bahwa gue ini akan selamanya miskin, bahwa gue ini akan selamanya akan jadi orang bodoh, ataupun labelisasi-labelisasi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara sendiri. Ini makna dari tema yang mungkin saudara sudah lihat, seberapa saya bebas. Seberapa saya bebas dari keterikatan. Seberapa saya dibebaskan. Bahkan mungkin kalian belum bebas sama sekali. Bahkan mungkin kalian masih dalam taraf, apakah saya ini benar-benar mengasihi Tuhan apa tidak? Apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya apa tidak? Gak ada lain, gak ada bukan adalah kalian harus mengakui hal tersebut. Kebebasan bukanlah suatu hal yang seketika kalian dapatkan ketika kalian tahu Yesus. Oke, saya dengar Yesus, maka saya bebas. Tidak. Bebas perlu dari peranan dari diri kita. Penyangkalan diri kita. Komitmen untuk kita mau maju. Bebas itu bagian dari keputusan kita. Bebas bersama Yesus. Itu bagian dari pilihan kita yang punya konsekuensi yang gak gampang. Kenapa? Karena konsekuensi berjalan bersama Tuhan itu gak mudah sama sekali. Kalian bisa katakan bahwa oke, saya kenal Yesus, saya sudah ikut pemuri dan bahkan saya sudah ikut sekolah minggu dari kecil. Saya pelayanan, tapi apakah saudara benar-benar bebas? Ataukah saudara cuma bebas-bebas menurut mulut saudara agar saudara diterima dalam kehidupan kalian? Kebebasan yang Tuhan kendaki bukan hanya kebebasan seperti yang pejuang sudah perjuangkan selama ini. Pejuang-pejuang negara telah memperjuangkan itu enggak dengan uang 1.000, 2.000, tapi dengan air mata, dengan darah. Mungkin kalau kalian lihat ya, video-video proklamator, video-video proklamasi, pengibaran bendera itu mengharukan sekali. Apakah sama mengharukannya ketika kalian lihat Yesus kalian disalib? Apakah sama kalian terharunya ketika kalian melihat seorang yang sangat mengasihi kalian, lebih dari kalian menghargai dan mengasihi diri kalian mati di kayu salib? Mestinya haru-haru detik proklamasi itu sama seperti haru-haru kalian mengingat bagaimana Yesus menyelamatkan kalian dan bagaimana kalian mungkin punya komitmen hari ini, yes, saya mau ikut Yesus. Mungkin kalian dari kecil kenal Yesus, tapi yes, hari ini saya mau diubahkan sama Yesus. Itu adalah bentuk memproklamasikan kemerdekaan saudara dari jeratan iblis. Tapi apakah kemerdekaan itu biarin aja?
Hey, kalian tahu 1945 kita merdeka, tapi kemudian 1947, 1949 Jepang, kemudian Belanda berusaha untuk mengambil semua apa yang sudah dibebaskan. Dan begitu pula iblis. Iblis itu berjalan mengelilingi seperti singa mengaum-ngaum. Yang kapanpun kalian lengah, di situ iblis masuk. Kapan kalian buka celah, di situ iblis ada. Mungkin it's okay kalian bisa debat. Rokok itu is okay, vape itu is okay. Tapi hey, Yesus bilang, that is not okay kalau kalian tidak berjalan bersama saya. Seberapa kalian sadar bahwa vape itu fine? Seberapa kalian sadar bahwa rokok itu fine? Dan tidak melukai saya yang telah menebus kamu. Dengan darah saya. Darah saya sudah dipakai untuk tebus kamu. Mungkin kalian bisa negosiasi, it's okay Kak, it's okay Tuhan, saya mau nonton Korea sekali aja. Untuk nonton it's okay to not be okay yang lagi hip saat ini, biar saya bisa diterima di teman-teman saya, biar kalau mereka ngobrol saya ngerti. It's okay, saya bohong-bohongin keluarga saya, nggak apa-apa. Bilang saya pinjam uang untuk sekolah saya, tapi saya mau pakai buat ke salon. Saya pengen cat rambut saya malu dengan rambut saya hitam, teman-teman saya udah warna-warni. Mungkin hal-hal seperti itu kelihatannya relevan dalam kehidupan kita, tapi satu hal, kalian itu nggak hidup dalam kondisi yang murahan. Darah Yesus tercurah buat kalian. Kalian punya ribuan jutaan alasan untuk mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan, yaitu kemerdekaan di kayu salib. Tapi sudahkah kalian bebas? Sudahkah kalian benar-benar bertahan? Atau kalian lebih senang ditahan sama iblis? Kalian lebih senang ditawan oleh gadget. Kalian lebih senang ditahan oleh fashion. Kalian lebih senang ditahan oleh kata yang sia-sia yang penting kalian diterima dalam masyarakat. Anjrit, mungkin. Kalian lebih senang katakan itu daripada dalam nama Tuhan Yesus. Saya bisa menghadapi ini. Mungkin kalian lebih bisa bilang, lebih enak. Sakit banget, lo tau gak sih? Daripada kalian bilang, dalam nama Tuhan Yesus saya taklukkan penyakit saya. Mungkin ada badan dari kalian yang linu-linu, pegel-pegel karena kalian sibuk bekerja. Perintahkan itu, kalian punya otoritas atas tubuh kalian. Jangan iblis kalian kasih otoritas begitu banyak, dengan habis itu kalian akan mengeluh di Instagram, di sosial media, pusing banget kepala gue. Tapi biarkanlah Yesus yang jamah kepala kalian yang pusing itu, dan gantikan semua hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan itu dengan hal-hal yang baru. Dia itu empunya kerajaan surga. Dia itu empunya kehidupan kalian. Kalian jangan taruh hidup kalian cuma setengah-setengah. Jangan cuma bilang kebebasan saat ini yang saya rasakan tuh udah cukup. No. Ambil balik yang iblis lakukan. Ambil balik yang iblis sudah rebut. Kenapa? Karena kalian itu bukan pribadi yang murahan. Dan memang kalian dapatkan keselamatan dengan gratis, tapi ingat itu semua dengan darah yang mahal. Ya, dan DNA Yesus, DNA keselamatan itu ada dalam diri kalian. Jangan bilang, Kak, manusiawi lah Kak kalau gue bohong-bohong dikit, manusiawi lah kalau gue sogok-sogok dikit ke polisi, manusiawi lah kalau gue tipu-tipu dikit, ini pandemik. Barusan teman saya menceritakan bahwa babysitternya dia adalah bagian dari sindikat pencurian. Manusiawi lah gue ngambil cuma duit 100.000, 200.000. Hey, kalian gak hidup dalam standar manusia. Manusiawi gue ngeluh-ngeluh dikit, hey, no. Kalau mau ngobrol, ayo cari jalan keluar. Dan sertakan Yesus dalam situ. Pakai barometernya Yesus di situ. Apakah itu memenuhi suatu kasih Kristus ketika kalian menceritakan itu? Atau kalian cuma yang penting unek-unek gue keluar? Saya saat ini lagi nginep di hotel dan di bawah saya ketemu sama orang yang komplain. Banyak banget orang-orang di sini yang, maksudnya orang-orang sekitar kita yang mungkin nggak tepat dikit pelayanannya kita komplain. Mungkin makanan ada rambut dikit, kalian bisa terakin tunjuk-tunjuk muka orang. Gue kan konsumen, gue raja. Yes. Tapi ingat, di atas raja masih ada raja segala raja. Gak ada satupun hak kalian. Ataupun alasan yang cukup buat kalian untuk menjual sukacita yang Tuhan sudah tetapi dalam diri kalian. Dengan menggantinya dengan roh amarah. Kenapa? Karena Yesus ada dalam diri kalian. Buah-buahnya tidak seperti itu. Contoh-contoh di Alkitab sudah menunjukkan bahwa banyak kali seorang menjual kebenaran hanya untuk tuntutan sosial. Seperti apa contohnya? Tuntutan sosial ketika Saul dituntut secara sosial untuk banyak secara masyarakat ya. Lu raja kok nggak ngambil keputusan? Atau mungkin karena uang, Biliam tergiur, akhirnya dia menjual semuanya. Menjual kebenarannya, dia sudah tahu.
Dan mungkin bisa lihat di Tawarikh dan raja-raja. Banyak banget raja-raja yang demi diterima oleh raja-raja lain, oleh pemuka agama lain, atau mungkin masyarakat dunia, dia bahkan rela untuk menukarkannya dengan apa? Emas yang ada bahkan di Bait Allah. Atau bahkan takut kehilangan perempuan. Tadi aku baca di 2 Tawarikh ya, 2 Tawarikh 24. Itu kelihatan banget. Ada seorang raja yang rela kehilangan Tuhan karena terbujuk oleh istrinya. Karena terbujuk karena takut, nih istri gue tuh harus banyak. Istri gue harus cantik, mungkin Salomo ya, kalian tahu juga. Karena istrinya cantik dan lain sebagainya, gue mau nurut di situ. Atau bahkan kehilangan mentornya. Nggak selalu mentor itu sinergis sama Tuhan. Kadang, ataupun sinergis dengan perjalananmu. Kadang harus diutus dalam tempat yang terpisah. Kamu sedang dalam tempat pengutusan, bukan berarti kamu harus jual Yesus. Oke, mentor gue aja pindah. Nggak mau pelayanan lagi di sini. Oke, gue kalau gitu gue ngerokok lagi. Gue mau mabuk-mabuk lagi. Gue kan nggak ada yang jagain. Ya, ketika Imam Yoyada meninggal, wafat. Gimana raja yang dia besarkan? Dia bahkan membunuh anak Imam Yoyada, Zakaria. Apakah kita punya reason yang cukup? Karena kita ngerasa bahwa, oke, gue boleh dong ya jatuhkan bapak gue lagi, amit-amit misalnya meninggal atau apa, lagi dalam kondisi berduka, boleh lah ya gue jatuh kali ini. Bapak gue kan lagi sakit dan lain sebagainya. Boleh lah ya gue bergantung sedikit dengan kekuatan manusia. Tapi satu hal, gak ada pun reason yang cukup, dan gak ada pun satu kok yang terlalu berat sehingga akhirnya membuat kalian nyerah. Gak ada satupun alasan yang membuat kalian mau digangguin sama iblis. Terlalu lapar Tuhan, saya mau digangguin. Terlalu nggak make sense Tuhan untuk dihadapin, saya mau nyerah. No, tidak ada satu alasan pun untuk kalian menyerahkan diri kalian untuk akhirnya kebebasan itu hilang. Kalian diperangkap oleh iblis. Mungkin jiwa kalian dibebaskan saat kalian mengenal Yesus, tapi kemudian kalian menyerahkan tangan. Iblis tolong ikat gue nggak bisa hidup tanpa handphone gue. Gue pengen selfie terus-terusan. Iblis tolong ikat gue nggak bisa hidup tanpa pacar gue. Kalau nggak, berarti masa gue udah umur sekian gak laku-laku juga. Iblis tolong ikat gue. Kadang kalau gue nggak ngerti apa yang yang iblis ajarin, ini gue nanti nggak diterima sama teman-teman. Oke, pandemik, gue masih bisa ngomong sekarang sama komputer. Nanti kalau udah nggak pandemik gimana? Gue datang ke sekolah, rambut gue jelek, tas gue jelek. Yaudahlah, gue gesek aja kartu kredit. Yang penting apa? Pada saat pergi nanti, mulai kalian mengikat diri kalian. Saya nggak bilang kartu kredit itu salah, tapi kalau kalian pakai kartu kredit untuk ego kalian, waspadalah hal itu. Jangan-jangan kita sedang menyerahkan kemerdekaan kita, kebebasan kita kepada si iblis. Tolong tawan gue. Oke? Kenapa kita harus mempertahankan? Satu, kenapa kita harus pastikan diri kita bebas? Setiap detiknya kita harus pastikan diri kita bebas. Satu, di Ibrani 4 ayat 13 katakan, dan tidak ada suatu makhluk pun, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatunya apa? Pakai baju? Sebab segala sesuatunya tertutup? No, segala sesuatunya terlanjang dan terbuka di depan mata dia. Kalian mengumpat dimanapun, mata Tuhan tertuju padamu. Kamu nih biji mata Tuhan. Lu mau ngumpet, menutupin kesalahan dengan kalian, berlaku sedemikian rupa, no, akan tetap ketahuan juga. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kenapa? Karena hidup ini bukan punya kamu, yang kamu bilang, ini hidup gue, suka-suka gue. No, cabut kata-kata itu kalau kalian pernah berkatakan itu. Karena hidup ini harus suka-sukanya Tuhan. Dan pada saat nanti kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus tahu bahwa kita harus mampu memberikan pertanggungjawabannya. Jam sekian sampai sekian, kenapa gue mau bohong dan akhirnya gue tinggalin keluarga gue. Jam sekian sampai sekian, kenapa kamu mau kata-katain orang di jalan? Apakah karena segitu make sense-nya, segitu menderitanya kita? Bahkan Yesus katakan di Taman Getsemani, seperti mau mati rasanya. Kesakitan itukah yang kalian sudah rasakan? Bukankah setiap tolehan adalah ujian? Bukankah semua cobaan ini akan mendatangkan kebaikan buat kalian?
Kenapa kalian malah tukar? Seperti apa yang terjadi pada Yudas Iskariot, dia menukar kebenaran untuk uang. Semua mungkin pernah jatuh, tapi adalah bagaimana keputusan dia mau berdiri apa tidak. Daud pun pernah jatuh, tapi dia mau berdiri. Dia mau konsekuensi, dia nggak buat dosa atas dosa. Dia nggak menutupi dosa. Iya kan gue malu, ya sekalian gue tutupin. No. Dia menelanjangi karena dia tahu segala sesuatunya terlanjang di mata Tuhan. Nggak bisa dia tutup-tutupin seperti itu terus. Oke? Tapi, satu hal. Kepadamu, dikatakan di Matius 16 ayat 19, akan diberikan kunci kerajaan surga. Wow! Kita ini diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat juga di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Kita sebagai anak Tuhan, itu akan diberikan kunci kerajaan surga. Ibaratnya pintu kekunci. Ini dikasih kunci jebret. Lu mau buka apa enggak nanti? Tapi ingat, hal yang kalian ikat saat ini akan terikat juga di surga. Contohnya apakah? Kata-kata kalian. This is the bad day. Yeah, it's going to be a bad day. Kalau kalian ganti dengan kata-katanya, hari ini saya mau taklukkan apa yang terjadi pada hari ini, karena saya yakin bahwa Tuhan akan memakai hari ini buat saya menjadi dipakai untuk memulihkan bagi banyak orang. Itu yang akan terjadi. Berkati kalau saya punya anak kedua, ya. Saya berkati, Tuhan berkati anak ini. Sekalipun hari itu anak itu nyebelin, jangan dibilang, oke, kutukin anak ini. Tidak kan? Karena saya mengasihi dia. Nah, kalian mengasihi enggak hidup kalian? Berkatakan yang positif atas hidup kalian. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. Kebebasan itu keputusan kok. Bebas apa tidak itu mulut kalian kok. Memutuskan untuk memperkatakan apa. Pikiran kalian kok. Putusin untuk pikirin apa. Kalau ada yang nggak dari Tuhan tapi nari-nari, mungkin itu dalam nama Tuhan Yesus, saya pikiran-pikiran jahat nggak berasal dari Tuhan dulu. Minggir. Saya mau dengar Yesus yang ada dalam hati nurani saya. Saya mau Roh Kudus yang benar-benar kendalikan dan gerakin hidup saya. Kamu, penari-penari yang gak berasal dari Tuhan ada dalam pikiran saya, pergi. Mungkin kalian didera khawatir, kesel banget, internet nyala-mati. Hai internet. Tuhan pakai internet untuk jadi kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai internet ini untuk saya bisa mendengarkan dan mengimplementasikan firman. Kalian punya kuasa untuk itu. Hair dryer saya ini berapa kali mati kemarin. Tapi kita bilang, hai hair dryer, kamu fungsinya untuk membuat saya cepat untuk bisa mengeringkan rambut dan akhirnya bisa membuat saya cepat untuk beraktivitas. Saya perintahkan kamu nyala dalam nama Tuhan Yesus, nyala. Oke? Dan sekarang ini musim-musim pandemik. Kak, saya tahu, mungkin leher nggak enak dikit, kalian akan batuk-batukin. Tapi tadi anak saya ingetin, Ma, kalau leher nggak enak, bilang, hai leher, kamu sehat. Jangan buka celah dengan memperkatakan kayak gue nggak enak. Maka itu akan terjadi nggak enak. Bukan berarti berjaga-jaga tidak penting ya. Tapi kalian mau diperdaya sama iblis atau kalian mau menaklukkan itu semua. Karena penyakit kelemahan semua ditanggung dalam Tuhan. Efesus sudah katakan itu. Penyakit kelemahan, kesakitan semua udah. Bahkan apa? Yang kamu dibilang tadi itik buruk rupa. Kalian yang dulu mungkin disingkirkan. Sekarang yang terdepan menjadi terbelakang. Yang terbelakang menjadi terdepan. Yang dulu dipandang sebelah mata. Kenapa aku dulu dipandang sebelah mata? Kenapa aku dulu diperkenankan? Ya, aku udah pasang behel ini ya. Behel yang di gigiku saat ini udah 10 tahun. Sebelumnya, edisi sebelumnya 4 tahun. Jadi 14 tahun saya pakai behel. Dan saya selalu mohon tiap kayak datang ke dokter. Dok, udahin dong. Saya nggak menyarankan semua orang untuk pakai behel. Tapi awal dari saya pakai behel ini, saya nggak mau terima. Gigi saya terlalu besar. Terlalu maju, terlalu berdempet-dempetan, terlalu berdesak-desakan. Saya nggak terima diri saya. Tapi sekarang saya mau lepasin itu, dokter bilang, hati-hati, ini nih kalau masih ada celah, nanti bisa bikin jadi gusi infeksi. Tapi first of all, saya tahu, untuk bisa saya dibebaskan dari bagaimana saya mau menerima diri saya. Ya, hal yang pertama adalah saya harus meyakini bahwa saya didatangi dari Tuhan. Bahwa hidung saya, gigi saya, bibir saya itu dijahit sama Tuhan. Benar-benar dia itu sedetail itu. Memintal saya dalam kandungan ibu saya. Dunia boleh bilang saya ini unaccepted, tapi Tuhan terima saya dan saya diterima oleh Tuhan dan itu menurut saya cukup. Mungkin di sini teman-teman ada dosa-dosa yang membuat kalian susah untuk menerima diri kalian lagi, merasa jijik sama diri kalian sendiri. Tapi hey, ingat, intimidasi iblis akan terus berlangsung dan terus berlangsung sampai kalian jatuh dan kalian ingin bunuh diri.
Padahal Tuhan bilang sampai sakit hati, sakit badannya seperti apapun, bahkan dikatakan sampai mau mati rasanya pun, kalian harus tetap bertahan. Karena itu semua udah ditanggung. Tinggal kalian mau nggak pakai perlengkapan senjata Allah kalian. Untuk akhirnya semua sakit penyakit, semua kekecewaan, semua rasa nggak enak itu kalian dibebaskan daripada itu. Tapi lalu bagaimana caranya? Ya, bisa dibaca di Yohanes 8 ayat 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau saudara saat ini tahu kalian saudara dalam dosa, take a U-turn. Dan kalian cari pelangnya mana, take a U-turn yang gimana cara pelangnya? Sinergi sama Tuhan. Mungkin kalian butuh bantuan mentor, saya dan Kak Andrew siap untuk anytime. Kita saling berdoa untuk itu. Tapi satu hal, nggak ada daripada kita, selain diri kita sendiri, yang mau membebaskan diri kita. Punya komitmen untuk hidup bebas, tidak lagi ditawan oleh musuh. Kenapa? Karena kalau kalian menjadi pribadi yang dimerdekakan, kalian harus hidup dalam firman Tuhan. Harus laksanakan firman Tuhan. Gak bisa kalian mau bebas, tapi kalian terus silat-silatin badan kalian terus. Kekesalan kalian, kekecewaan diri kalian terhadap mungkin orang tua, terhadap unaccepted kalian, kondisi kalian tidak diterima, nggak akan dapat diselesaikan dengan sebilah silat. Tapi apa? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mampukan itu semua. Dan firman itu yang akan memerdekakan saudara. Semua di dalam manual buku kita tuh ada. Sejengkal apapun permasalahan itu ada jawabannya. Nggak ada, Kak, gue nggak ngerti. Ayo, kita ngertikan itu bareng-bareng. Nggak ada kata nyerah. Selama kalian tutup pintu rapat-rapat untuk Tuhan masuk. Mau mentor, mau siapapun, gedobrak itu nggak akan bisa kebuka. Kuncinya ada di kalian buka itu. Biarkan Roh Kudus itu masuk. Kak, tapi gue nggak ngerasa gue buat salah. Oke, gue nggak nanya siapa salah, siapa benar dulu. Tapi kalau kalian ditawan oleh iblis, pasti ada celah yang kalian sudah buka. Entah celah kalian, apa celah keturunan-keturunan sebelumnya, tapi itu adalah bagian dari celah yang telah terbuka. Tutup celah itu rapat-rapat, tapi sebelumnya biarkan poison itu keluar. Bebas itu adalah keputusan. Yohanes 8 ayat 34 katakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sekarang kita mau jadi hambanya siapa? Tadi balik ke cerita di awal. Teman saya itu mendeklarkan diri dia, I am the company slave. Dia mendeklar bahwa dia adalah budak perusahaan. Saya bekerja keras untuk perusahaan saya, tapi ingat, perusahaan saya nggak akan bisa beli Yesus dalam diri saya. Amin. Perusahaan saya nggak akan pernah bisa membuat saya jadi budak perusahaan dan berhenti jadi budak Yesus. Berapa kali saya diperintahkan untuk melakukan suatu hal, saya lebih baik kayak kalian hire konsultan, tapi saya nggak akan mau lakukan itu. Berapa kali bahkan saya rela untuk submit resignation letter daripada saya melakukan hal yang benar-benar bertentangan sama kerohanian saya. Kalian gak akan pernah semiskin itu untuk akhirnya jual Yesus untuk kebenaran, untuk hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Gak akan pernah kalian nggak ada jodoh itu sampai kalian jual Yesus asal gue dapet cowok. Ada satu anak juga yang pernah datang, Kak, gue nggak ganteng, gue nggak jeklek banget, gue nggak ganteng-ganteng banget, tapi gue nggak pernah jatuh cinta sama orang, gue jatuh cinta sama lawan jenis dan yang tidak satu iman. Gak apa-apa lah ya, Kak, gak apa-apa gimana, gak apa-apa lah ya, Kak, gue jual Yesus, gue nyaman banget, gue udah jual kekudusan gue nanggung. Satu hal, menikah apa tidak, itu bukan life achievement kalian. Tapi terus dalam pertandingan Yesus itu adalah suatu obligation, kewajiban yang Tuhan sudah amanahkan dalam kehidupan kalian. Pastikan kalian bertanding dalam pertandingan yang diwajibkan. Bukan bertanding dalam pertandingan yang kalian buat sendiri untuk menyenangkan diri kalian. Life is not just for happiness. Hidup bukan hanya untuk kebahagiaan. Tapi gimana kebahagiaan itu bisa di-create. Happiness is created as long as we walking with Jesus. Selama kita berjalan bersama Yesus, ada satu kebahagiaan yang kekal,
yang nggak mudah terserap angin-angin pencobaan. Tapi gue bimbang, orang yang bimbang itu tidak tenang hatinya. Dan biasanya bimbang itu adalah karena dia mendua hati. Ada dewa-dewa Baal lain yang dia sedang sembah. Kenapa kalian sering bimbang? Karena kan lagi coba lirik-lirik dewa Baal lain. Duit, pasangan hidup, ketenaran, life acceptance lainnya. Yuk sekarang saya mengajak teman-teman semua untuk masing-masing berdoa, masing-masing merefleksikan sejauh mana saya udah berjalan jauh dari Tuhan. Sejauh mana saya sudah menyerahkan diri saya untuk diikat, ditawan oleh si iblis, atau membiarkan saya bebas, tapi juga nggak mau diatur oleh Tuhan. Dan akhirnya saya ditawan oleh tubuh saya sendiri, hidup saya sendiri. You're not that sexy, you're not that handsome untuk kalian jual Yesus karena kalian ingin terlihat tenar oleh karena tubuh kalian. Kalian nggak secantik dan seganteng itu kok untuk berjalan sendiri. Semua cantik dan ganteng darinya Tuhan. Semua pinter kalian datangnya dari Tuhan. Sejekal apapun, ya bagi kalian ingat kisah Yusuf, gimana Tuhan menyertai Yusuf. Itu bukan karena kuat dan gagahnya Yusuf, tapi karena Yesus. Karena Allah menyertai Yusuf. Allah beserta sama Yusuf sehingga apapun yang dia buat itu berhasil. Dan akhirnya dia dipandang, diangkat oleh Firaun. Dia keluar dari tutupannya. Nah kita gimana? Kita ngerasa nggak kalau semua yang terbaik dari kita ini datangnya dari Tuhan? Atau kita benar-benar cuma mikir ya udah terserah aja Tuhan, gue mau dibawa kemana? Ya udah terserah aja Tuhan. Ini hidup saya, lu terserah deh mau bawa gue kemana. Berserah, surrender seperti itu yang Tuhan mau. Atau kita benar-benar berpikir bahwa pakai logis. Kayaknya sampai detik ini kalau misalnya Tuhan gak ngasih gue jodoh, udah deh, time's up. Gue pindah aja. No. Kita gak tahu ke depannya gimana. Mungkin ikut iblis, kesannya enak, nyaman. Berbeda, karena kalian udah bosan banget, suntuk banget nunggu janji Tuhan. Tapi satu hal, jangan jual kemerdekaan yang kalian sudah peroleh dengan gratis itu cuma gara-gara hal yang sesaat. Dengan dewa-dewa Baal zaman now yang sudah dibuktikan oleh pahlawan iman. Ya, di Ibrani 12 ayat 1 katakan. Pahlawan iman tuh udah lihat, dan udah menyaksikan, udah tertulis dalam firman Tuhan. Mereka mampu melalui itu. Ya, kita mau ikut pahlawan iman, atau mau ikut gaya-gayanya raja-raja yang menyembah dewa-dewa Baal. Semua ada di pilihan kita. Freedom is our choice. Pilih. Choose to be free. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mas Andrew? Ya. Next up. Oke. Kita seperti biasa pengen tahu teman-teman dapat apa saja dari sharingnya Kak Tata. Nanti kita bisa dengar dari di-mute dulu, Ta. Suara aku di-mute. Oke. Kita bisa pengen tahu apa yang firman didapat dari Kak Tata oleh Catherine, oleh Julius, Priscilla, dan Kesia. Bebas. Catherine Karen dulu mungkin ya. Silakan. Dah, suaranya. Kalau aku kembali diingatkan lagi sih, kayak ya benar. Kita mau freedom, kita mau free or nggak free itu ya tergantung kita, karena keputusan ada di kita. Jadi aku sedikit sharing aja ya, kalau tadi dengar yang refleksi dari Kak Tata yang cerita. Aku pun di kantor mengalami kayak enggak benci, maksudnya enggak sampai benci, tapi jadi admin aku keluar, terus admin keluar, otomatis kerjaan itu aku dibagi dua, ada atasan aku. Nah, aku minta untuk kayak daripada kita bagi maksudnya di detailin aja kita kerjanya apa-apa di job desk-nya lebih detail gitu. Tapi karena kembali lagi ya, aku kan ngikutin otoritas juga, otoritas bilang udah nggak perlu gitu. Sini. Kalau berpikir secara dagingnya kita, kok perasaan kerjaan gue jadi semuanya di gue semua ya gitu. Kok jadi semua di gue ya? Kok
kerjaan katanya bagi 2, tapi kenapa di gue semua? Jadi berasa kayak berat gitu, berasa kayak kenapa gini, kok nggak fair ya, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, Tuhan selalu ingatin saya ya, kayak ya lakukan apa yang kamu bisa lakukan gitu kan. Nggak apa-apa, biarpun semua kerjaan sekarang aku yang lebih banyak atau apa, aku nggak mikirin lagi kayak aku yang banyak kerjanya atau sedikit, udah nggak lagi masalah sedikit banyak. Yang aku lakukan, lakukan pekerjaan yang aku bisa kerjakan gitu. Awal-awal sempat ada yang ngerasa kayak kok gini ya, tapi kembali diingetin firman Tuhan lagi kayak ya lakukan aja pekerjaan kamu gitu kan, nggak perlu kamu ngeluhin itu semua gitu, karena satu, aku ngerasa kayak kekuatannya datangnya dari Tuhan, dan tadi hikmat juga datangnya dari Tuhan yang memberikan kepandaian, Tuhan yang memberikan kepintaran. Jadi aku ngerasa kayak melalui firman Tuhan hari ini, ya benar, free itu kita yang pilih. Kita mau pilih, aku mau pilih untuk terus mengeluh, mendumel, kayak atau protes gitu kan, atau bagaimana gitu, atau aku pilih kayak udah aku jalanin, aku memilih untuk free, memilih untuk bebas, maksudnya memilih untuk lakukan semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu sih yang aku dapat dari kata yang tadi kata sharingkan. Oke, Karen, thank you untuk sharingnya. Mungkin bisa aja dari Sis Priscilla. Selanjutnya. Iya, Kak. Oke, silakan Sis Priscilla. Terdengar, Kak, suara Kak. Terdengar, tapi mungkin bisa lebih dekat sehingga lebih jelas. Ini udah jelas belum, Kak? Soalnya tadi suaranya agak kresek-kresek aku dengar. Ini udah jelas? Sudah. Udah ya. Sangat diberkati sih hari ini, Kak, mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Tata. Itu banyak banget, pastinya banyak banget